Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus kaum Ansor ialah mereka yang secara tulus berjihad dengan harta dan jiwa mereka untuk menolong Rasulullah SAW dalam menegakkan panji-panji Islam. Mereka bukan sekedar menolong kehadiran kaum muhajirin dari kota Mekah, tetapi juga menganggap bahwa kaum muhajirin adalah saudara seiman yang amat mereka cintai. Setelah Rasulullah SAW wafat, terdapat segolongan Ansor yang dikepalai oleh Sa'ad bin Ubadah yang mengumumkan bahwa mereka lebih berhak memegang khalifah atas kelompok muhajirin. Alasannya, bukankah kaum Ansor yang telah membantu Nabi SAW di awal kehadirannya di Madinah dulu, sehingga mereka merasa lebih pantas menerima amanah mulia memegang kepemimpinan atas kaum muslimin. Ungkapan tersebut tentu saja mengundang reaksi dari kaum muhajirin, apalagi suasana kaum muslimin sedang dalam keadaan berkabung. Adu debat pun tidak lagi dapat dielakkan. Siapakah yang lebih berhak memegang tampuk kekuasaan umat Islam, kaum Ansor ataukah muhajirin? Ketika suasana semakin memanas, maka Usaid bin Khudair sebagai salah seorang tokoh dari kalangan Ansor tampil mendinginkan suasana. Kepada kaumnya ia berkata, "Bukankah tuan-tuan mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah dari golongan muhajirin? Karenanya khalifah yang juga sewajarnya dari golongan muhajirin, dan kita adalah pembela Rasulullah, maka kewajiban kita sekarang adalah membela khalifahnya." Kata-kata kunci yang disampaikan Usaid mengakhiri percekcokan yang nyaris memecah belah persaudaraan ini. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, siapakah lelaki penyelamat berotak cerdas bernama Usaid ini? Dia adalah seorang pemimpin suku Aus, kabilah dari Yaman yang bertransmigrasi ke Madinah bersama saudaranya suku Khazraj. Belakangan kedua kabilah ini kemudian menetap di sana. Ayahnya adalah Hudairul Kataib, seorang sesepuh Aus dan salah seorang bangsawan Arab di zaman Jahiliyah. Sebelum kehadiran Islam, kendati bersaudara, kedua suku besar tersebut selalu terlibat bentrok satu sama lain. Sekalipun begitu, di saat lain mereka sama-sama menghadapi musuh bebuyutan dari golongan Yahudi. Yahudi ini merupakan minoritas non-pribumi yang menguasai perekonomian di Madinah. Sedikit banyak hal itu membuat golongan pribumi merasa iri. Sakit hati itu bertambah membengkak karena orang-orang Yahudi bersikap angkuh dan takabur. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, ayah Usaid, Hudairul Kataib, termasuk pahlawan yang sangat gigih menentang keangkuhan dan kecongkakan Yahudi. Kegigihan dan keberanian itu mendatangkan kekaguman di kalangan kaumnya. Bagi Hudair, tidak ada persahabatan dengan dedengkot-dedengkot Yahudi yang dikenalnya rakus dan selalu menghalalkan segala cara. Sikap yang tegas tanpa kompromi itu mengalir ke putranya. Wajar kalau darah kepahlawanan seperti itu pun dimiliki juga oleh Usaid bin Khudair. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, ketika Mus'ab bin Umair diutus Rasulullah ke Madinah untuk membina kelompok Ansor yang telah berbaiat kepada Nabi di Baitul Aqabah pertama, berita kedatangan beliau sudah sampai juga ke telinga Usaid. Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, seorang bangsawan suku Khazraj. As'ad kebetulan keluarga dekat Sa'ad bin Mu'adz atau anak bibinya, sedang Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat Usna Hudair di tampuk kepemimpinan suku Aus.
Di rumah itu keberadaan Mus'ab bin Umair dijamin. Di rumah itu pula Mus'ab menebarkan dakwah Islamiyah yang menyampaikan berita gembira mengenai Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit penduduk yang mendatangi majelis Mus'ab. Gaya bicaranya yang menawan, hujahnya yang jelas dan masuk akal, ditambah dengan halus budinya, membuat daya tarik yang kuat bagi penduduk Yathrib. Apalagi sinar iman di wajahnya menyejukkan siapa saja yang memandangnya. Sahabat ashabus sa'ir yang dirahmati Allah, di atas itu semua yang lebih menarik hati adalah ayat-ayat yang dibacakan Mus'ab bin Umair di sela-sela pembicaraannya. Hati yang keras bisa melunak. Orang yang merasa berlumuran dosa menyesali perbuatan masa lalunya yang gelap. Bahkan karenanya tidak ada orang yang meninggalkan majelis itu kecuali telah menyatakan dirinya bersyahadat memilih Islam sebagai jalan baru. Perkembangan yang begitu cepat itu membuat gusar Sa'ad bin Mu'adz. Ia segera menemui sahabatnya Usaid bin Khudair dan berkata cemas, "Hai Usaid, sebaiknya engkau datangi pemuda Makkah itu. Dia telah mempengaruhi rakyat kita dan membodohi mereka. Tuhan kita dijelek-jelekan. Cegahlah dia dan ingatkan jangan tinggal di negeri ini sejak hari ini." Setelah berhenti sejenak saat melanjutkan bicaranya, "Seandainya dia bukan tamu anak bibiku, yakni As'ad bin Zurarah, sungguh aku akan bereskan sendiri." Mendengar itu, Usaid segera mengambil tombaknya lalu pergi mencari Mus'ab. Saat itu As'ad bin Zurarah sedang menyertai Mus'ab bin Umair menemui Bani Abdul Ashhal untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Keduanya masuk ke sebuah kebun milik Bani Abdul Ashhal, lalu duduk-duduk di bawah pohon kurma di pinggir sebuah telaga. Kehadiran Mus'ab disambut oleh kaum muslimin dan mereka yang belum masuk Islam. Mus'ab segera berbicara. Ia menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman dan menyampaikan kabar menyedihkan bagi mereka yang tidak mau beriman. Semua orang khusyuk mendengarnya. Belum lama majelis dimulai, As'ad bin Zurarah melihat Usaid bin Khudair menuju ke tempat mereka. Ia segera memberitahu Mus'ab, "Kebetulan wahai Mus'ab, itu pemimpin kaum telah datang," ujarnya. Ia seorang yang sangat cemerlang otaknya dan cerdas akalnya. Dia adalah Usaid bin Khudair. Jika dia masuk Islam, tentu akan banyak orang mengikutinya. Berdoalah kepada Allah dan hadapilah dia dengan bijaksana. Setibanya di hadapan majelis itu, Usaid bin Khudair langsung berdiri di tengah-tengah mereka. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Mus'ab dan orang-orang yang ada di situ. As'ad bin Zurarah juga tidak luput dari sorotan matanya yang nyaris tak berkedip. Ia menyimpan kemarahan yang sangat besar kepada pendatang dari Makkah ini. "Apa maksud tuan-tuan datang ke sini? Kalian hendak mempengaruhi rakyat kami? Pergilah kalian sekarang juga jika kalian masih ingin hidup," teriak Usaid. Mus'ab menoleh kepada Usaid dengan wajah sejuk. Tampak sekali cahaya iman memantul dan berseri-seri. Dengan gayanya yang simpatik dan menawan, dia mulai berbicara, "Wahai tuanku, maukah engkau mendengarkan yang lebih baik dari itu?" "Apa itu?" sergah Usaid dengan mimik sinis. Mus'ab melanjutkan, "Silahkan duduk bersama-sama kami, mendengarkan apa yang kami bicarakan. Jika engkau suka apa yang kami perbincangkan, silahkan ambil. Dan jika engkau tidak suka, kami akan meninggalkan kampung halaman ini dan tidak akan kembali lagi." "Anda memang pintar," jawab Usaid. Hatinya yang mulai sedikit lumer, ia menancapkan tombaknya ke tanah kemudian duduk dengan tenang. Mus'ab mengarahkan pembicaraan kepadanya tentang hakikat Islam sambil membaca ayat-ayat Al-Quran di sela-sela pembicaraannya. Beberapa saat kemudian, tanpa rasa gembira terpancar dari muka Usaid.
Lalu dia berkata, alangkah bagusnya apa yang engkau katakan. Apa yang kamu baca sungguh sangat indah. Apa yang kulakukan jika aku masuk Islam? Dengan senang Mus'ab menjawab, mandilah, bersihkan pakaianmu, lalu ucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sesudah itu sholat 2 rakaat. Usaid langsung berdiri dan pergi ke telaga di sebelah kebun itu. Ia segera mensucikan badan. Sekembalinya di hadapan Mus'ab, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Mulai hari itu bergabunglah ke dalam barisan kaum muslimin seorang bangsawan Arab, penunggang kuda terkenal, pemimpin suku Aus yang dikagumi, yaitu Usaid bin Hudayr. Tidak lama setelah Usaid masuk Islam, Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam pula. Islamnya kedua tokoh ini menyebabkan seluruh masyarakat dari suku Aus masuk Islam. Sesudah itu jadilah Madinah tempat hijrah Rasulullah SAW dan tempat berdirinya pemerintahan Islam yang besar. Usaid bin Hudayr sangat mencintai Al-Quran. Ia bagai orang kehausan di padang yang panas, lalu mendapatkan jalan menuju mata air yang sejuk. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu malam Usaid duduk di beranda belakang rumahnya. Anaknya Yahya tidur di dekatnya. Kuda yang selalu siap untuk berperang fi sabilillah diikat tidak jauh dari tempat duduknya. Suasana malam tenang dan permukaan langit jernih tanpa mendung. Usaid bergerak untuk membaca ayat Al-Quran yang suci. Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang gaib dan menegakkan sholat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4. Sahabat Ashabus Sa'ir yang berbahagia, mendengar bacaan tersebut, tiba-tiba kuda yang sedang ditambat lari berputar-putar. Hampir saja tali pengikatnya putus. Ketika Usaid diam, kuda itu diam dan tenang. Usaid melanjutkan lagi bacaannya. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya dan merekalah orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Kembali kuda Usaid berputar-putar lebih hebat dari semula. Ketika ia memandang ke langit, ia mendapati pemandangan bagai payung yang mengagumkan. Ia belum pernah melihat pemandangan serupa itu sebelumnya. Awan itu indah berkilau, bergantung seperti lampu memenuhi ufuk, bergerak naik dan sinarnya yang terang kemudian perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Esok harinya Usaid pergi menemui Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rasulullah berkata, itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan, pastilah akan banyak orang yang bisa melihatnya. Pemandangan itu tidak tertutup dari mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Usaid bin Hudayr hidup sebagai seorang ahli ibadah. Harta benda dan jiwa raga yang dimilikinya diserahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Bagi Usaid tidak ada puncak keindahan dan kemenangan dalam perjalanan hidupnya selain bila cahaya Islam terus bersinar. Pandangan hidup yang seperti itu mengantarnya memperoleh julukan sebagai sebaik-baik laki-laki Usaid bin Hudayr. Sabda Rasulullah SAW, Usaid ditakdirkan Allah sempat melihat kepemimpinan Khalifah Umar Al-Faruq yang adil dan bijaksana.
dan pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijriah ia berpulang di keharibaan Allah Subhanahu wa taala menyusul syuhada-syuhada yang telah mendahulunya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mau ketinggalan turut serta sendiri jenazah tokoh Ansor ini di atas bahunya menuju taman makam syuhada di Baqi. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan dengan suguhan kisah-kisah teladan para sahabat-sahabat Nabi dan dengan segala kebaikan dan kemuliaan sikap dan perilakunya dapat membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Tentunya dengan cara berusaha meneladani kepribadian tokoh-tokoh dalam kisah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.